Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Senang sekali saya dapat menyapa saudara di dalam program Sapaan Gembala. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, kami merendahkan hati dan diri kami. Kami rindu untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Kami mau mendengar, kami mau memahami, kami mau taat, dan menjadikan firman Tuhan sebagai gaya hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, renungan kita pada hari ini dilandaskan pada Zakaria pasal 14 ayat 10 hingga 21. Saudara dapat membaca keseluruhan ayat ini di tempat masing-masing, tetapi saya akan membacakan Zakaria 14 ayat 20 kepada kita semua. Demikian. Pada waktu itu akan tertulis pada kerincing-kerincing kuda, Kudus bagi Tuhan, dan kuali-kuali di rumah Tuhan akan sekudus bokor-bokor penyiraman di depan mezbah. Nah saudara, perikop terakhir dari kitab Zakaria ini menggambarkan penglihatan tentang pemulihan kota Yerusalem pasca pembuangan dari Babel. Pemulihan yang dimaksud tidak hanya sekedar pemulihan secara fisik dan politis, melainkan pemulihan yang bersifat total dan menyeluruh, karena Tuhan hadir sebagai Raja yang memerintah dan menguduskan umat-Nya. Nah itulah mengapa kalau tadi di ayat 20 kita membaca akan tertulis kata kudus bagi Tuhan pada kerincing-kerincing. Kerincing-kerincing ini adalah lonceng kecil yang biasanya diikatkan pada kuda. Lalu tertulis juga kuali-kuali yang biasanya dipakai untuk memasak akan memiliki kekudusan yang sama dengan bokor di mezbah. Bokor itu maksudnya adalah bejana penyiraman. Saudara, apa sih yang dimaksud dengan pernyataan ini? Ayat ini hendak menggambarkan bahwa tidak ada lagi pemisahan antara sesuatu yang rohani dengan duniawi. Karena segala sesuatu sejatinya milik Tuhan dan bisa dipakai untuk memuliakan Dia. Nah, dengan demikian saudara, Tuhan menyatakan pemulihan supaya setiap orang hidup kudus, hidup berkenan di hadapan-Nya. Apa sih hidup kudus itu saudara? Orang sering mengartikan kudus itu sebagai baik, bersih, tidak bercela. Tapi sebetulnya kekudusan itu lebih daripada sekedar perilaku yang baik. Kata kudus saudara itu berasal dari bahasa Ibrani, yaitu kados. Dan artinya secara harfiah adalah dipisahkan atau dikhususkan. Jadi sesuatu disebut kudus karena ia telah ditetapkan secara khusus untuk Tuhan. Kekudusan itu adalah tentang identitas dan tujuan, bahwa kita adalah milik Tuhan dan hidup kita ditujukan untuk menyenangkan Dia.
Nah, itulah mengapa melalui nubuat Zakaria, Tuhan ingin menunjukkan bahwa kekudusan itu tidak terbatas pada ruang dan waktu tertentu. Ini penting, saudara, karena mungkin bahkan sampai sekarang pun ada orang-orang yang berpikir bahwa kekudusan itu hanya ada di momen dan tempat tertentu aja. Contohnya begini, kita merasa bahwa gereja itu tempat kudus. Makanya kalau di gereja, apalagi kalau kebaktian, persekutuan, kita harus sopan, kita harus ngomong dengan lembut, kita harus berpakaian rapi. Tapi begitu ibadah selesai, masuk mobil atau naik motor, balik ke kehidupan sehari-hari, kita udah gak berpikir lagi tuh untuk menjaga sikap kita. Pulang gereja mungkin ya, kita mau diserempet, langsung kata-kata kebun binatang mungkin keluar. Kita berlaku seenaknya dan mungkin kita menyakiti orang lain. Nah, saudara, ini jelas merupakan cara pandang yang keliru. Ingat, saudara, kekudusan itu menjadi identitas dan gaya hidup kita. Dimanapun dan kapanpun, panggilan kita ya sama, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuliakan namanya. Nah, jadi sekarang mari kita berefleksi. Apakah kita sudah menghidupi kekudusan itu di dalam seluruh aspek hidup kita? Apakah perilaku dan perkataan kita sudah mencerminkan bahwa kita ini adalah umat yang sudah ditebus dengan darah Kristus, bahwa kita ini adalah milik Tuhan? Mari bersama kita renungkan, saudara. Kiranya kekudusan itu boleh menjadi gaya hidup kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami mohon ampun apabila seringkali perilaku dan perkataan kami bukan dilandaskan pada kebenaran firman-Mu, tapi dilandaskan pada di mana dan kapan kami berada, atau dengan siapa kami sedang berada. Hal inilah yang membuat kami menjadi pribadi yang seringkali tidak berintegritas. Di satu tempat kami bisa berlaku baik, tapi di tempat lain kami bisa dengan seenaknya menyakiti orang lain. Tuhan, kami mohon ampun. Kami rindu untuk menjadi anak-anak-Mu yang selalu menjaga kekudusan dan memegang teguh integritas. Kami memohon hikmat Tuhan terus melingkupi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.